Anime time lagi. Oke guys, kembali lagi dengan pembahasan anime Kimetsu no Yaiba season kedua episode ke-14, yang dimana tentunya teman-teman di rumah masih pada penasaran dengan kelanjutan episode terbarunya. Namun buat teman-teman yang baru nongol di channel ini, Mimin kasih tahu dulu ya, kalau di dalam video ini tentunya mengandung spoiler. Jadi buat kalian yang hanya mau mengikuti animenya saja, silahkan tunggu sampai tayang di web-web kesayangan kalian. Nah, seperti kemarin sebelum saya lanjutkan videonya, sebaiknya sediakan kopi dan cemilan and kita putar intronya. Oke guys, di episode 14 kali ini, yang dimana kelanjutan di ending video kemarin, Inosuke yang telah berhasil memotong kepala Iblis Daki, serta ia membawa kepalanya sambil berlari menjauh dari tubuh Iblis Daki. Lalu Iblis Daki yang kepalanya dibawa oleh Inosuke di sini menyerang Inosuke dengan rambutnya sebagai senjata, serta mengatakan kepada Inosuke, "Dasar babi sialan, lepaskan aku." Namun serangan rambut Iblis Daki yang dilancarkan kepada Inosuke itu sangat lemah, sehingga Inosuke mengatakan kepada Iblis Daki, "Seranganmu barusan itu sangat lemah sekali." Nah, Iblis Daki yang tidak terlalu mendengar perkataan Inosuke itu dikarenakan Inosuke berlari sambil berbicara. Di sini Iblis Daki mengatakan, "Apa yang kau bicarakan?" Lalu Inosuke pun melanjutkan perkataannya tadi, yaitu, "Kau mungkin belum mati, tapi kau berubah menjadi lemah setelah aku memotong titik vitalmu, yaitu kepalamu." Namun di sini hal tak terduga terjadi ya guys, yaitu Gyotaro yang berhasil menumbangkan Usui. Di sini ia langsung menyelamatkan kepala adiknya dan langsung bergerak sangat cepat dan menusuk Inosuke yang sedang berlari dari belakang, sehingga sabitnya menembus tubuh Inosuke. Nah, setelah menusuk Inosuke dan mengambil kepala adiknya, di sini Tanjiro berteriak dan memanggil nama Inosuke dengan sangat keras. Dan Tanjiro berpikiran, Inosuke terkena racun dan apakah jantungnya tertusuk? Aku tidak bisa melihat apa-apa karena di sana terlalu gelap. Dan kenapa Gyotaro bisa ada di sana? Seharusnya Gyotaro sedang bertarung melawan Usui. Namun ketika Tanjiro menoleh ke bawah, di situ ia melihat bahwa Usui telah dikalahkan dan juga nampak tangan sebelah kiri Usui juga terputus. Nah, melihat keadaan Usui di sini, Tanjiro terlihat sangat shock dan tak menyadari kalau selendang Iblis Daki sedang mengincarnya. Tetapi berkat Zenitsu yang berada di depan Tanjiro, di sini Tanjiro berhasil diselamatkan dari serangan selendang Iblis Daki. Namun Zenitsu yang menyelamatkan Tanjiro, di sini ia terhempas dari efek serangan selendang milik Iblis Daki dan membuat ia tak sadarkan diri dan tertimbun ke dalam reruntuhan bangunan ini. Nah, Tanjiro yang diselamatkan oleh Zenitsu di sini juga terjatuh di depan bangunan yang runtuh. Ketika itu Tanjiro juga mulai kehilangan kesadarannya. Lalu di sini ia mengatakan sebelum ia pingsan, "Zenitsu, lupakan aku. Maaf semuanya, Netsuko." Nah, Tanjiro yang sudah kehilangan kesadarannya di sini terlintas di pikirannya. Tiba-tiba muncul sosok Netsuko yang mengatakan kepada Tanjiro, "Jangan meminta maaf, Kak. Kenapa kamu selalu minta maaf? Apa kita tidak bisa bahagia karena kita miskin? Serta apa kita terlihat menyedihkan karena tidak bisa menggunakan kimono yang bagus? Dan apakah kakak sebegitunya menyalahkan orang lain? Kalau begitu ayah yang meninggal karena penyakit akan menjadi hal yang buruk juga." Nah, Tanjiro yang mulai putus asa mendengarkan perkataan Netsuko di dalam pikirannya. Di sini ia mengatakan, "Meskipun kita sudah mencoba melakukan yang terbaik, semua itu sia-sia. Kita tidak bisa melakukan apa-apa soal itu. Kita hanyalah manusia. Semuanya tidak akan selalu berjalan sesuai keinginan kita." Lalu Netsuko mengatakan lagi kepada Tanjiro, "Merasa bahagia atau tidak, semua itu kakak yang menentukannya. Apa yang terpenting saat ini adalah sekarang kita harus bekerja keras bersama untuk menghadapi masa depan. Jadi berhentilah meminta maaf, kakak seharusnya mengerti." Nah, setelah mendengar perkataan Netsuko di dalam pikirannya, di sini akhirnya Tanjiro sadar kembali. Lalu ia mengatakan, "Apakah ini mimpi? Terus aku sekarang di mana?" Nah, Gyotaro yang melihat Tanjiro akhirnya sadar kembali, di sini ia mengatakan, "Wah, kau masih hidup ya? Kau benar-benar beruntung kawan." Lalu Gyotaro pun mendekati Tanjiro dan mengatakan lagi kepada Tanjiro, "Ya, selain keberuntungan, kau sudah tidak punya apa-apa. Itu sangat menyedihkan sekali kawan. Semua orang kecuali dirimu sudah jadi tidak berguna sekarang. Jantung si babi itu sudah tertusuk dan si kepala kuning itu kesakitan karena tertimbun reruntuhan bangunan. Jadi aku membiarkan dia mati perlahan-lahan. Dia melihat seperti serangga di sana.
menyedihkan sekali. Serta si pilar yang di sana itu begitu lemah. Dia memang orang yang kuat, tapi jantungnya berhenti karena racunku dan dia mati. Menyedihkan. Kalian semua begitu menyedihkan, terutama kau pria kecil. Jadi saudara kandungmu ada di dalam kotak yang kau bawa-bawa itu. Aku tahu ikatan darah yang membuat kalian tetap dekat meskipun dia berubah menjadi iblis. Jadi siapa yang lebih tua? Kau atau dia? Nah, mendengar perkataan Gyotaro, di sini Tanjiro berpikiran, kenapa Gyotaro tidak membunuhku? Tanganku mati rasa, aku tidak bisa menyerang dia meskipun aku mengincar lehernya. Lalu pertanyaan Gyotaro tadi yang mengatakan siapa yang lebih tua, kau atau dia? Di sini Tanjiro mengatakan aku. Nah, seketika itu Gyotaro pun tertawa dan mengatakan lagi kepada Tanjiro, aku sudah menduganya, sangat menyedihkan pria kecil, kau sama sekali tidak bisa melindungi adikmu. Ya terserahlah. Kau manusia sedangkan adikmu itu iblis. Dan tentu saja kau lebih lemah dari adikmu yang berubah menjadi iblis. Tapi bagaimanapun juga kau itu menyedihkan. Nah, sambil menarik jari tengah Tanjiro, di sini Gyotaro melanjutkan perkataannya. Kau itu kakaknya, jadi harusnya kau yang melindungi adikmu, bukannya malah kau yang dilindungi. Dan Gyotaro pun lalu mematahkan jari tengah Tanjiro dan mengatakan lagi, hai kawan, bagaimana perasaanmu sekarang? Kau masih hidup, menyedihkan dan sendirian. Cahaya harapan terakhirmu yaitu adikmu, dia sudah menggunakan seluruh kekuatannya. Lalu dengan sombongnya Gyotaro di sini menarik rambut Tanjiro dan membulinya dengan mengatakan, hai manusia rendahan, dungu, mengecut di antara para orang bodoh, tidak berguna. Kenapa kau harus lahir di dunia ini? Dan selanjutnya, apakah kau masih bisa menggerakkan tubuh lemah babak belurmu itu? Menyedihkan. Jadi sekarang potong leherku, ayo lakukan. Nah, mendengar hal itu dari mulut Gyotaro, di sini Tanjiro hanya terdiam dan nampaknya Tanjiro merencanakan sesuatu dengan mengambil bubuk dupa yang ditinggalkan Hinatsuru di dekat situ. Serta iblis daki yang duduk di atas genteng di sini tertawa melihat Tanjiro dibully oleh kakaknya. Nah, sambil tertawa Gyotaro mengatakan lagi kepada Tanjiro, ya, aku tahu akhirnya kau menyerah di saat-saat terakhir. Menyedihkan kawan, kau benar-benar menyedihkan. Tapi aku tidak membencimu. Kebetulan aku menyukai hal yang kotor. Kau punya luka yang kotor di dahimu. Bagus sekali kawan, aku sedikit menyukainya. Jadi bagaimana kalau kau ubah menjadi iblis demi adikmu? Itu kalau kau mau menjadi iblis yang baik. Aku akan membantumu di sini. Soalnya kita ini teman. Tapi jika kau tidak mau menjadi iblis, aku akan menghajar adikmu sampai mati. Karena aku sama sekali tidak peduli dengan adik orang lain. Nah, mendengar Gyotaro mengatakan itu kepada Tanjiro, di sini Daki memotong perkataan kakaknya. Tidak kak, jangan. Aku tidak setuju dengan idemu itu. Namun perkataan iblis Daki tidak dipedulikan oleh Gyotaro dan dia pun melanjutkan perkataannya kepada Tanjiro. Kalau kau jadi iblis, kau bisa jadi kuat dalam sekejap. Dan mengatakan selamat tinggal pada tubuh cacatmu. Jadi bagaimana? Apa kau setuju? Nah, mendengar perkataan Gyotaro, di sini Tanjiro lalu mengangkat kepalanya dan melihat ke langit. Lalu di sini Gyotaro mengatakan lagi kepada Tanjiro, nah, kelemahanmu semakin parah ya. Di saat orang merasa sedih, mereka akan melihat ke langit. Lalu air mata akan mengalir kawan. Nah, sambil menarik napas Tanjiro yang melihat ke atas langit, di sini ternyata dia bersiap-siap untuk menyerang Gyotaro dan mengatakan sambil terbeta-beta, aku sedang bersiap-siap. Lalu Tanjiro pun menyerang Gyotaro dengan sundulan kepalanya. Nah, merasakan sundulan kepala Tanjiro, di sini Gyotaro mengatakan, benar-benar sundulan yang penuh dengan keputusasaan. Itu tidak akan memampan. Serta iblis Daki yang melihat Tanjiro melakukan pergerakan dan membuat Gyotaro terjatuh dengan sundulannya, di sini mengatakan kepada kakaknya, apa yang kau lakukan? Cepatlah berdiri. Namun ternyata tubuh iblis Gyotaro tidak bisa bergerak dengan baik. Dan ia pun mengatakan, ini aneh, apa yang terjadi kawan? Padahal itu hanyalah sundulan manusia biasa. Tetapi pada saat Gyotaro melihat paha sebelah kirinya, di sini ia melihat kune yang telah tertusuk di pahanya. Dan Gyotaro pun berpikiran, ternyata dia melemparkan kune ini bersamaan pada saat dia menyundulku. Serta Hinatsuru yang memberikan kune ini pada saat ia terhempas tadi. Lalu ia mengambil sesuatu dari kantong dupa milik Hinatsuru dan menyamarkan bau racun yang ada di kune itu. Nah, seketika itu Tanjiro bersiap-siap untuk memotong kepala Gyotaro. Dan Gyotaro pun berpikiran, bocah ini, dia itu lemah, dia hanya manusia. Aku sudah menghajar dia dan menunjukkan perbedaan besar kekuatanku kepadanya. Jadi kenapa dia tidak menyerah meskipun dia sendirian?
kenapa mentalnya masih belum hancur dan kenapa keinginannya untuk mengalahkanku tidak pernah goyah sama sekali. Nah, di saat itu juga Tanjiro lalu mengayunkan pedangnya ke leher Gyotaro dan membuat Gyotaro tersungkur untuk kedua kalinya. Dan Tanjiro pun berteriak, "Tebaslah dan terpotonglah, pasti kami akan menang." Lalu Tanjiro yang baru membalas perkataan Gyotaro yang mengajaknya untuk menjadi iblis, di sini ia mengatakan kepada Gyotaro, "Keadaan ini tidak akan pernah berubah. Jika ada situasi yang tidak berjalan, semestinya aku sendiri mungkin akan berada di posisinya. Dan kalau aku menjadi iblis, maka salah satu pemburu iblis pasti akan memenggal kepalaku." Serta iblis Daki yang melihat leher kakaknya tersungkur oleh pedang Tanjiro, di sini ia meneriaki kakaknya lalu mengatakan, "Ini tidak mungkin terjadi. Kepalamu tidak akan terpotong oleh orang seperti itu." Nah, mendengar teriakan iblis Daki, di sini Zenitsu yang tertimbun reruntuhan bangunan tiba-tiba sadarkan diri dan langsung melakukan pergerakan untuk menyerang iblis Daki. Nah, iblis Daki yang melihat pergerakan Zenitsu secara tiba-tiba dan bersiap-siap untuk menyerangnya, di sini ia mengatakan, "Ternyata bocah ini bisa keluar dari reruntuhan bangunan itu dan aku tahu berapa cepat gerakanmu. Aku sudah melihatnya berkali-kali." Lalu mereka berdua pun saling melancarkan serangan demi serangan. Nah, Zenitsu yang berada di dalam jangkauan selendang milik iblis Daki, di sini ia lalu mengeluarkan jurus pernapasan kilat petir kecepatan dewanya. Lalu iblis Daki yang melihat serangan itu di sini mengatakan, "Kemarilah dasar jelek." Namun ternyata iblis Daki yang menganggap remeh kecepatan Zenitsu tadi, di sini malah pedang Zenitsu sudah berada di lehernya dan sedikit lagi memotong leher elastisnya. Nah, menyesali perkataannya tadi, di sini iblis Daki mengatakan, "Sial, gerakan bocah ini ternyata sangat cepat sekali." Lalu Zenitsu yang masih ragu-ragu bahwa ia bisa memotong leher elastis iblis Daki, di sini berpikiran, "Terpotonglah, aku hanya bisa menggunakan jurus kecepatan dewa 2 kali sehari. Namun setelah menggunakannya, kedua kakiku tidak akan bisa digerakkan sama sekali. Aku sudah menggunakannya sekali untuk keluar dari reruntuhan tadi. Setelah ini aku tidak bisa menggunakannya lagi karena Tanjiro sudah membuat kesempatan satu-satunya ini dan aku pasti akan memotong lehernya." Nah, di saat bersamaan Tanjiro juga merasakan hal yang sama dan ia pun berpikiran, "Sial, aku tidak bisa memotongnya. Lehernya keras sekali. Seharusnya tubuhnya masih lemah karena racun dari kunai itu. Berarti akulah yang tidak mempunyai kekuatan." Nah, ketika itu juga di sini efek racun yang ada pada tubuh Gyotaro mulai melemah dan ia pun bersiap-siap untuk mengeluarkan jurus darahnya lagi. Lalu Tanjiro berpikiran sambil menahan jurus Gyotaro itu. Sial, ternyata dia sudah berhasil memulihkan diri dari racunnya. Dia berusaha menarikku dan mencabik-cabik tubuhku, serta efek dari jurusnya membuat pedangku terdorong ke atas. Nah, seketika itu di sini Tanjiro terhempas akibat efek jurus milik Gyotaro. Lalu Gyotaro yang bangkit di sini mengatakan, "Nyaris sekali kawan, padahal yang kebutuhkan hanya lebih banyak waktu." Nah, merasakan dirinya terhempas dikarenakan jurus Gyotaro, di sini Tanjiro berpikiran, "Tidak, jangan menyerah. Teruslah berusaha sampai titik darah penghabisan." Lalu Gyotaro yang jengkel melihat tingkah laku Tanjiro di sini berteriak, "Dasar bocah sialan." Serta Tanjiro yang melihat kecepatan serangan Gyotaro meningkat di sini berpikiran, "Sial, ternyata racunnya mulai menghilang. Dia akan segera pulih kembali dan aku tidak boleh menyerah." Nah, seketika itu Gyotaro langsung menyerang Tanjiro dengan jurus darahnya dan mendekati Tanjiro serta bersiap-siap memotong leher Tanjiro dengan sabitnya. Namun ternyata hal tak terduga terjadi, yang dimana tiba-tiba Uzi bangkit kembali dan langsung menghentikan serangan Gyotaro yang hampir saja memotong leher Tanjiro. Nah, setelah menangkis serangan Gyotaro, di sini terjadi ledakan karena kan jurus darah dan serangan Uzi saling berbenturan. Lalu Gyotaro yang melihat Uzi bangkit kembali di sini mengatakan, ternyata dia belum mati. Sekalipun dia belum mati, tapi jantungnya tadi sudah berhenti. Oh, jadi begitu ya. Ternyata dia memaksakan jantungnya untuk berhenti menggunakan otot-ototnya. Dengan begitu, racunnya akan berhenti menyebar untuk sementara. Dan Uzi pun di sini lalu berteriak dengan elok. Hasilnya sudah ditentukan, jadi kami akan menang. Nah, setelah Uzi mengatakan kami akan menang, di scene selanjutnya kita akan membahas kenapa Uzi bisa mengimbangi musuh yang lebih kuat dari dirinya dan belum mati walaupun sudah terkena racun dari iblis Gyotaro.
Nah, itu dikarenakan dari sebuah hasil adalah formula unik yang dimiliki Usui dan butuh banyak waktu untuk menganalisanya. Namun, dia dapat memahami kebiasaan musuh dan menemukan titik utanya dengan cara membaca gerakan serangan mereka dan mengubahnya menjadi suara. Contohnya sama seperti ketika seseorang mengganggu aliran sebuah lagu, dan apabila seseorang menerjang suara, maka dia bisa melancarkan serangannya. Namun karena ada racun yang mengalir di tubuhnya, jadi yang bisa dilakukannya sekarang hanyalah menahan serangan musuh. Dia tidak bisa memenggal kepala musuhnya. Dengan demikian, orang yang harus melakukannya adalah Tanjiro. Nah, setelah mengetahui penjelasan mengenai kekuatan Usui, di sini kita kembali lagi ke pertarungan ini, yang dimana Usui dan Gyotaro saling melancarkan serangan demi serangan. Lalu di tengah-tengah pertarungan di sini Gyotaro sudah melancarkan semua tebasan kematiannya, dan Usui pun bersiap-siap menyerang balik. Nah, melihat Usui yang bersiap-siap menyerang balik, di sini Gyotaro mengatakan, "Ini mustahil. Orang ini hanya punya satu tangan. Kau pasti bercanda." Namun ternyata serangan terakhir yang dilancarkan Usui di sini mengorbankan wajah kirinya, hingga membuat mata sebelah kirinya ikut tergores dan buta. Tapi di sini Usui berhasil memotong tangan kiri Gyotaro dan menusuk perutnya. Lalu Tanjiro yang melihat Usui terluka di wajah dan mata sebelah kirinya, di sini Tanjiro berteriak dan memanggil nama Usui. Nah, mendengar teriakan Tanjiro yang memanggil namanya, di sini Usui menoleh ke belakang dan mengatakan, "Jangan berhenti, cepat lakukan." Nah, mendengar perkataan Usui di sini Tanjiro lalu melompat dan bersiap-siap menebas leher Gyotaro. Namun ternyata di sini gerakan Tanjiro sangat lambat dan Gyotaro pun mengatakan, "Kau terlalu lambat, dasar bocah bodoh. Tidak peduli beberapa kali kau mencoba, seranganmu tetap akan tidak berguna." Lalu Gyotaro pun mengayunkan sabitnya ke dagu Tanjiro dan membuat dagu Tanjiro terluka, sehingga terlihat di sini sabit Gyotaro tembus sampai ke mulut Tanjiro. Dan Gyotaro pun mengatakan, "Selesai sudah, matilah karena racunku." Nah, mendapatkan luka yang cukup serius, di sini Tanjiro tidak putus semangat untuk memotong leher Gyotaro dan mengatakan kepada dirinya, "Jangan menyerah, kau pasti akan memotongnya." Dan Tanjiro pun di sini tidak pantang menyerah untuk memotong leher Gyotaro, sehingga sedikit lagi pedangnya sampai ke leher Gyotaro. Nah, Gyotaro yang melihat Tanjiro terus menggerakkan pedangnya sehingga sedikit lagi mencapai lehernya, di sini ia berpikiran, bocah ini masih bisa mengayunkan pedangnya, walaupun dia tahu dia tidak bisa memotong leherku. Namun Tanjiro yang masih ragu pada dirinya untuk memotong leher Gyotaro di sini mengatakan kepada dirinya sendiri, "Aku tidak bisa hanya menggunakan kekuatan lenganku. Aku harus memotongnya menggunakan seluruh kekuatan tubuhku. Jadi di sini aku harus gunakan semuanya, mulai dari ujung kepala sampai ujung kakiku. Jadi lupakan semua rasa sakit yang ada di tubuhku dan serang dia, karena hanya dengan kekuatan tubuh saya tidak akan cukup. Jadi lipat gandakan kekuatan itu." Nah, seketika itu tanda di dahi Tanjiro menyebar dan sekali lagi Tanjiro mengalami over limit kekuatannya dan membuat Gyotaro heran dan mengatakan, "Aku tidak bisa menarik sabitku dari dagunya. Sial, aku harus memulihkan tangan kiriku yang sudah dipotong oleh Usui." Tetapi di sini pedang milik Tanjiro sudah merobek setengah bagian leher Gyotaro dan membuat Gyotaro mengatakan, "Sial, bocah ini akan memotong leherku. Tetapi aku akan baik-baik saja. Sekalipun leherku terpotong, kepala adikku masih tersambung denganku." Namun ketika Gyotaro memakai mata ketiganya yang ada di dahi adiknya, di sini ia melihat Zenitsu yang sedikit lagi memotong leher Iblis Daki. Lalu Iblis Daki mengatakan, "Akan kujabik-jabik tubuhmu sebelum kau berhasil memotong leherku." Nah, seketika itu Iblis Daki langsung melancarkan serangan selendangnya ke Zenitsu yang sedikit lagi memotong lehernya. Namun di sini Zenitsu nampaknya kesulitan untuk memotong leher Iblis Daki yang elastis. Tetapi di sini tiba-tiba Inosuke yang dikira sudah mati muncul di belakang Iblis Daki dan bersiap-siap untuk memotong leher Iblis Daki. Nah, melihat Inosuke bangkit kembali, di sini Iblis Daki mengatakan, "Tidak mungkin, seharusnya kakakku sudah merobek jantung bocah ini." Lalu Inosuke yang sedikit lagi memotong leher Iblis Daki di sini dengan lantangnya mengatakan, "Jangan meremehkan ketangguhan tubuhku. Memindahkan posisi organ vital di dalam tubuhku adalah hal sepele dan racun tidak akan mempan bagi bocah gunung setangguh sepertiku." Nah, seketika itu juga di sini Iblis Daki sudah berada di dalam jangkauan pedang gergaji Inosuke dan sedikit lagi mereka berempat akan memotong kepala iblis kakak beradik ini secara bersamaan.
Nah, iblis Daki yang merasa terpojok di sini tiba-tiba memanggil kakaknya dan menyuruhnya untuk melakukan sesuatu. Lalu Gyotaro pun berpikiran, aku harus menggunakan tebasan berputar. Namun semuanya itu sudah terlambat dikarenakan pada saat Gyotaro mengeluarkan jurus tebasan berputarnya, di sini Tanjiro, Usui, dan Inosuke Zenitsu sudah berhasil memotong kepala iblis kakak beradik itu secara bersamaan. Nah, seketika itu kepala iblis Daki yang jatuh dari atas genteng di sini berpapasan dengan kepala kakaknya, dan di sini mereka berdua saling bertatap muka. Namun pada saat Usui menarik pedangnya dari tubuh Gyotaro, di sini ia melihat sesuatu yang muncul dari tubuh Gyotaro. Lalu Usui pun menyuruh semuanya untuk menyingkir di dekat tubuh Gyotaro dikarenakan efek dari jurus tebasan darah berputar yang pada waktu itu leher Gyotaro belum terpotong. Ternyata dia sudah mengaktifkannya sebelum kepalanya terpotong dan sekarang baru saja aktif dan akan membuat kegaduhan di sekitar lokasi ini. Nah guys, sampai di sini dulu. Jadi episode 15 season kedua Kimetsu no Yaiba bakalan update di video selanjutnya. Jadi tetap pantau channel ini, jangan lupa subscribe, like, and share video ini jika kalian kepengen menunggu berita dari seri anime terbaru lainnya. Salam Mayuki.